بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف فصل ويجوز للمسافر قصد الصلاة الرباعية بخمسة شرائط. Nah, ini pembahasan berikutnya terkait dengan salatul musafir, ya, salat seseorang yang dalam kondisi safar, melakukan perjalanan. Nah, dibolehkan ya mendapatkan keringanan bagi musafir qasdus salatul rubaiyah, mengqasar, ya, meringkas salat yang jumlahnya 4 rakaat, az-zuhru wal asru wal isya, ya, menjadi 2 rakaat. Tapi bi khamsi syara'id, tapi dengan memenuhi 5 syarat. Jadi 5 syarat ini harus terpenuhi untuk boleh dia qasar salat, ya. Baik. Liqaulihi ta'ala, nah dalil bolehnya qasar salat apa? Dalilnya dulu ya. Masyru'iyyah qasar salatir rubaiyah lil musafir. Qauluhu ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati. Darabtum ma'nahu safartum. Jadi Allah membolehkan orang yang darabtum fil ardi, yakni safartum, yang melakukan safar untuk mengqasar salat, ya. Wa rawa Muslim an Ya'la ibn Umayyah qala qultu li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru. Nah, Umar bin Khattab pernah bertanya, ya. Ya'la bin Umayyah pernah bertanya kepada Umar. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu membolehkan qasar salat kalau kita dalam kondisi khawatir, ya, atas orang-orang kafir yang akan mengganggu kita? Ya, faqad aminan nas, padahal saat ini orang-orang sudah dalam kondisi aman, tidak ada peperangan gitu, ya. Nah, tapi kenapa kok masih boleh qasar salat bagi musafir yang dalam kondisi aman? Maka faqal, Umar menjawab, ajibtu mimma ajibta minhu. Aku pun saat itu heran, ya, dengan bolehnya qasar salat bagi musafir meskipun sudah dalam kondisi aman. Maka fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Ditanyakan kepada Rasul, kenapa musafir masih boleh? Padahal dalam Al-Qur'an musafir yang boleh qasar salat itu adalah dalam konteks ketidakamanan perjalanan. Ya, kalau sekarang kan nggak beda, mau aman atau tidak aman tetap boleh qasar salat itu. Maka Rasul mengatakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Jadi qasar salat itu merupakan sedekah, ya, pemberian yang Allah berikan, maka terimalah sedekahnya. Wa hadha yadullu ala anna qasar salat laisa khassan bihalatil khawf. Maka hadis ini menjadi dalil bahwa qasar salat bukan hanya dibolehkan ketika seseorang dalam kondisi khauf. Ayat Al-Qur'an berbicara tentang qasar itu masalah khauf, ya, yang nanti disebut dengan salatul khauf. Tapi dalam hadis ditambahkan bukan hanya dalam kondisi khauf, yang penting dalam kondisi musafir, ya. Baik. Wa rawal Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala shallaitu adh-dhuhra ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an wal asru bi Dzil Hulaifah rak'atain. Nah, ini juga dikuatkan dengan perbuatan Nabi, ya. Anas bercerita ketika beliau berada di Madinah, maka salat bersama Nabi dengan jumlah 4 rakaat sebagaimana hukum asal, ya. Tapi ketika salat ketika sholat zuhur, ya, saat masih di Madinah, sholatnya 4 rakaat. Ya, ketika waktu sholat asar masuk dan berada di Dzil Hulaifah, artinya sudah posisi musafir gitu, ya, dan berada di tempat namanya Dzil Hulaifah, maka Rasul kemudian melakukan sholat 2 rakaat, artinya mengqasar sholat asarnya. Nah, di sini juga, ya akhwat, kita bisa simpulkan Rasulullah itu sholat di Madinah 4 rakaat, kemudian sholat asar di perjalanan 2 rakaat. Artinya qasar sholat itu tidak selalu, ya, dikaitkan dengan jamak. Ini kan kalau di kita kan biasa sering mengatakan jamak qasar, ya. Seakan-akan jamak dan qasar itu sepaket. Padahal jamak itu satu keringanan, qasar itu satu keringanan, gitu, ya. Dan qasar salat hanya berlaku bagi musafir, ya, hanya berlaku bagi musafir, dan itu pun tidak mesti dengan jamak. Nah, buktinya Rasulullah tidak menjamak antara zuhur dan asar dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Jadi salat zuhurnya tetap arba'an, tidak diqasar, sedangkan sholat asarnya kemudian diqasar. Jadi tidak dijamak antara zuhur dan asar. Nah, masalah jamak sholat nanti ada disebutkan, ya, dasarnya sendiri. Nah, ini baru secara khusus tentang qasar sholat. Tadi dikatakan bi khamsi syara'id. Ada 5 syarat, ya, agar qasar sholat itu dibolehkan bagi musafir. Ya, asyaratul awal an yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Nah, syarat pertama, perjalanannya itu bukan dalam rangka maksiat. Ya, jadi kalau misalnya dalam rangka maksiat seperti perjalanan untuk membegal, ya, perjalanan untuk main judi, ya, perjalanan untuk berzina misalnya, nah ini tidak dibolehkan dia qasar salat, ya. Jadi fi ghairi maksiyah. Nah, artinya kalau fi ghairi maksiyah, maka yang dibolehkan adalah perjalanan yang hukumnya antara wajib, sunnah atau mubah, ya. Wajib misalnya dalam rangka ibadah haji,
sunnah misalnya dalam rangka thalabul ilmi, apakah itu hukumnya bisa wajar atau sunnah ya, atau mubah misalnya lisyahah, sekedar untuk wisata yang penting tidak ada maksiat, nah itu dibolehkan untuk qasar salat. Baik, asyartu tsani wa an takuna masafatuhu 16 farsakhon. Dan kemudian yang kedua, perjalanannya itu ya jaraknya antara keberangkatan sampai ke tujuan itu sejauh minimal 16 farsakh, 16 farsakh minimal ya. Ya kalau kita alhamdulillah nih hari ini sudah bisa misalnya pakai Google Map, kita bisa mengetahui ya berapa jarak perjalanan antara awal perjalanan sampai tujuan ya. Intinya minimal 16 farsakh. Nah, sekarang berapa sih 16 farsakh itu ya dikonversikan? Qala Syalbugha rawal Bukhari ya ta'liqan fi tafsir sholati babun fi kam taqsurus shalah. Nah, ini Imam Syalbugha menyebutkan menyebutkan hadis Sahih Bukhari yang mu'allaq ya terkait dengan berapa batasan boleh qasar salat. Wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burud. Nah, diriwayatkan bahwa dua sahabat Ibnu Umar Ibnu Abbas itu pernah yaqsurani yang mengqasar salat wa yuftirani membatalkan puasanya, bukan batal puasa, mengqasar salat dan tidak berpuasa Ramadan ketika melakukan perjalanan dengan jarak 4 burud. Ya, 4 burud. Wa hiya 16 farsakhon yang jumlahnya 16 farsakh. Jadi satu burud itu sama dengan 4 farsakh ya. Satu burud itu sama dengan 4 farsakh. Maka 4 burud sama dengan 16 farsakh. Nah, berapa ukurannya kalau kita pakai kilometer? Maka watusawi ya wa samanin kilometran takriban. Ya, wa mithluhu yaf'alu tauqifan ayyulamu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini dasar ya. Kalau Ibnu Umar dan Ibnu Abbas melakukan qasar dan fitr itu pada 4 burud atau 16 farsakh, pastinya mereka melakukan itu hakikatnya tauqifan. Tauqifan itu artinya pasti mereka dapat ilmu ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berdasarkan ijtihad mereka pribadi ya, karena ini terkait dengan ibadah. Nah, kemudian kalau dikonversikan ya kira-kira sekitar 81 kilometer ya. Ya kalau bisa sih digenapkan 82. Ini kan kira-kira berarti kalau bisa diambil di angka 82 untuk ambil kehati-hatian. Tapi di sini Syekh Al-Bugha mengatakan 81 kilometer. Baik, jadi perjalanannya itu dari sejak keberangkatannya sampai ke tempat tujuan, maka tidak boleh kurang dari 81. Dan kalau kurang, tidak boleh qasar. Ya, tapi kalau sudah sampai atau lewat malah itu boleh qasar. Dan qasar sholatnya tidak mesti ketika sudah melewati ya, tidak mesti ketika sudah melewati 81 kilo, tidak. Yang penting antara posisi keberangkatan sampai tujuan itu 81 minimal 81 lebih. Nah, kalaupun misalnya sudah keluar dari rumahnya, sudah berada di perjalanan, meskipun baru dapat 1-2 km, nggak apa-apa dia qasar sholat. Ya, karena ini yang dimaksud adalah standar minimal jarak sampai tujuan. Jadi tidak mesti sampai 81 baru boleh qasar, tidak. Ya. Nah, ini syarat yang kedua. Baik. Wasalis ya asyartu ayyakuna muaddiyan lis salatir rubaiyah. Nah, qasar sholat itu hanya terkait dengan sholat rubai. Maka tidak boleh mengqasar sholat untuk sholat yang sulasi, yaitu sholat maghrib, atau sholat sunai, yaitu sholat subuh. Hanya terkait dengan sholat rubai saja, yaitu sholat yang 4 rakaat. Ya. Ay yaqsuru sholat ar-rubai allati yuaddiha halas safar. Falau qada fa'itatul hadar fi safari, fala yaqsur. Wa kadzalika idza qada. Oh, ada dua nih isyaratnya nih. An yakuna muaddiyan. Pertama, sholat itu adalah sholat ada, ya. Yang pertama adalah sholat ada, dan yang kedua sholat ada untuk 4 rakaat. Nah, jadi di sini ada dua nih unsurnya ya. Maka kalau seseorang kemudian kalau qada fa'itatul hadar, kalau misalnya dia punya kewajiban qada ya, dia punya kewajiban qada sholat zuhur misalnya 4 rakaat ya. Dan saat dia ingat kalau dia belum sholat zuhur misalnya karena lupa atau apa, tapi posisinya sedang musafir, maka tidak boleh diqasar sholat qada zuhur itu. Tetap harus 4 rakaat. Karena syarat dari sholat yang diqasar adalah sholat ada, bukan sholat qada. Ya, itu. Maka tidak boleh mengqasar sholat yang merupakan qada. Ya. Wa kadzalika idza qada fa'itatus safar fil hadar. Dan sebaliknya, ketika misalnya dia punya hutang sholat dalam kondisi musafir, tapi kemudian rupanya sudah sampai tempat tujuan dan bukan lagi musafir, sholatnya tetap harus sejumlah rakaat yang diwajibkan sebagai hukum asal. Jadi misalnya dia belum sholat zuhur ya saat safar. Nah,
kemudian menjelang waktu asar sampai ke tempat tujuan misalnya ya, sampai tempat tujuan ya, maka dalam kasus ini dia tidak atau misalnya setelah waktu asar karena lupa belum sholat zuhur saat safar, nah, maka sampai tujuan di waktu asar dia harus mengqadha ya sholat zuhurnya sebanyak 4 rakaat, tidak boleh dikosor karena sudah pada posisi fil hadari ya. Jadi syaratnya 2 ya. Yang pertama dalam sholat yang ketiga ini sholatnya ada ya, sholat ada itu ada sholat di waktunya, dan yang kedua adalah sholat jumlahnya rubaiyah. Baik. Asyartu al-rabi an yanwiya wa an yanwiya al-qasra ma'al ihram. Nah, qasar tadi diniatkan ya, niat. Qasar tadi diniatkan bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya awalnya sudah memulai sholat ya, belum meniatkan qasar untuk sholat zuhur 4 rakaat misalnya, baru dapat Al-Fatihah misalnya atau baru dapat 1 rakaat baru ingat kalau dia dalam kondisi musafir. Nah, ini tetap tidak boleh mengqasar. Jadi qasarnya itu harus bersamaan dengan dia membaca takbiratul ihram ya. Baik, dan yang terakhir wa an la ya'tamma bimuqimin. Nah, kemudian qasar itu tadi bisa dilakukan kalau dia sholatnya sendirian. Maka kalau misalnya dia sholatnya atau sholat berjamaah bersama dengan yang mengqasar atau sholat sebagai imam lah gitu ya. Tidak, kalau yang makmumnya misalnya tidak qasar karena bukan musafir nggak apa-apa. Yang penting dia posisinya tidak terikat dengan imam. Maka kalau misalnya dia terikat dengan imam dan imamnya tidak mengqasar, muqim misalnya, maka dia tetap harus sholat sejumlah rakaat yang dilakukan oleh imam. Nah, jadi kalau misalnya nih akhwat, ada orang dia misalnya musafir gitu ya, mau sholat jamaah, didapati imamnya itu rupanya sudah dapat 2 rakaat, ya sudah berdiri mau rakaat yang ketiga, sudah mau berdiri rakaat yang ketiga, berarti kan dapat tinggal 2 rakaat lagi ya. Nah si makmum musafir ini baru masuk ya, baru masuk pada rakaat yang ketiga. Nah maka dia tidak boleh kemudian ketika imam salam ikut salam juga. Ya, dengan alasan dia musafir cuma boleh dapat 2 rakaat. Enggak, tetap nanti setelah imam salam hitungannya dia harus menambah lagi 2 rakaat karena tadi dia masuknya di rakaat yang ketiga. Jadi walaupun dia musafir tetap harus iktimam ya, tidak boleh qasar, harus sempurna sholat yang dilakukannya. Nah ini 4 syarat ya, 4 atau 5 syarat untuk sholat qasar ya, sholat qasar. Mad dalil ya ala ba'di hadhil masalah, ini yang terkait dengan masalah dia harus dalam kondisi tidak menjadi makmum bagi mukim untuk mengqasar salat ya. Li khabari Ahmad ibn Hanbal wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma su'ila Ibnu Abbas ma balul musafir yusalli rak'ataini idzal farada wa arba'an idza tamma bi mukim. Ya, kenapa kok ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas ya, kenapa bagi musafir boleh qasar salat ketika salat sendirian? Tapi kalau dia sholat bersama dengan mukim, artinya bermakmum kepada mukim, tetap harus 4 rakaat. Maka Ibnu Abbas tilka sunnah. Nah, Ibnu Abbas mengatakan itu adalah sunnah. Artinya itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makmum musafir yang bermakmum kepada mukim tetap ikut sholat sebagaimana sholat mukim. Yang mukim kan nggak boleh qasar, maka dia pun tidak boleh qasar. Kecuali kalau dia sholat sendirian, ya silakan mengqasar sholatnya. Baik, ini karena dasarnya adalah tilka sunnah, yaitu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yajuzu lil musafir. Nah, keringanannya kedua ya akhwat, keringanan yang kedua, tapi ini berlaku lebih luas, bukan hanya untuk musafir saja, namun juga bagi selain musafir dengan kondisi tertentu. Ya, wa yajuzu lil musafir an yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti ayyihi masya'a. Ya, fi ayyi waqti masya'a itu artinya bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Wa bainal maghribi wal isya fi waqti ayyihi masya'a. Jadi boleh menggabungkan antara zuhur dan asar di salah satu di antara 2 waktu zuhur atau asar, dan menggabungkan antara maghrib dan isya di salah satu dari 2 waktu maghrib atau isya. Ya, fi ayyihi masya'a itu maksudnya di antara waktu 2 salat tadi. Ya. Nah, ini jamak salat ya, jamak salat. Ya, kalau bagi musafir dia punya 2 keringanan, bisa jamak bisa qasar. Tapi bagi selain musafir, misalnya mukim yang ada suatu sebab nanti akan disebutkan ya, ada sebab di mana dia boleh jamak, maka dia hanya jamak saja tapi tidak boleh qasar. Ya, ini beda dengan musafir yang boleh jamak dan qasar. Baik. Ya, nah ini dalil tentang jamak ya, dalil tentang jamak. Rawal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u bainal maghribi wal isya. Ala dhahri sayrin ay musafiran sa'iran. Dan Rasulullah SAW ketika ala dhahri sayrin, maksudnya ketika musafir,
beliau pernah menjamak antara sholat zuhur dan asar, atau pernah juga menjamak antara sholat maghrib dan isya. Jadi selain qasar, beliau pun menjamak ya. Warawa Abu Dawud Tirmidzi wa lafdzulahu wa ghairuhuma an Mu'adz radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Ya, idza tahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asri yusallihima jami'an. Ini jam'an. Jadi Mu'adz bin Jabal bercerita tentang Rasul ketika melakukan perjalanan perang Tabuk. Ya, ketika irtahala, ketika beliau melakukan safar, ya sebelum antazigha asy-syamsu, sebelum matahari kemudian maksudnya masuk waktu sholat asar gitu ya, beliau mengakhirkan sholat zuhur hatta yajma'aha ilal asri, sampai beliau bisa menggabungkan dengan sholat asar ya. Jadi di sini beliau menjamak antara zuhur dan asar ya, di waktu asar ini ya, di waktu asar. Wa idza tahala ba'da zaghi syamsi sholat zuhra wal asr jami'atun masara, dan ketika matahari juga telah ba'da zaghi syamsi ya, telah mail tadi ya, mail itu artinya telah tergelincir ke arah barat, maka beliau sholat zuhur dan asar jami'an tumasar. Lalu beliau sholat dulu di jamak antara zuhur dan asar, kemudian baru melanjutkan perjalanan. Wa kana idza tahala qabla al-maghribi, ya kalau beliau melakukan perjalanan sebelum maghrib, akhara al-maghriba hatta yusalliha ma'al isya, di mana beliau menggabungkan antara maghrib ya dengan isya di waktu isya. Wa idza tahala ba'da al-maghribi ajjal isya fa shallaha ma'al maghrib. Nah, kalau beliau melakukan perjalanannya itu setelah maghrib, maka beliau kemudian melakukan sholat maghrib bersama dengan isya, artinya jamak takdim. Jadi di sini ada dua isyarat nih, ada isyarat jamak takdim, ada isyarat jamak takhir di antara dua waktu yang di jamak tadi. Tapi dengan catatan ya, ini hanya sepaket antara maghrib isya atau zuhur asar. Jadi tidak bisa misalnya asar dengan maghrib ya, atau subuh dengan zuhur, atau isya dengan subuh. Nah, ini nggak bisa. Hanya sepaket antara zuhur asar dan atau maghrib dan isya ya. Baik. Ini rukhsah bagi musafir, boleh qasar, boleh jamak. Adapun bagi selain musafir ya, adapun bagi selain musafir, mereka tidak boleh qasar, tapi masih memungkinkan untuk boleh jamak. Wa yajuzu lil hadiri fil matari an yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Adapun bagi orang yang dalam kondisi hadir, artinya mukim, tidak dalam kondisi musafir, ketika ya di tengah hujan deras, boleh hanya jemaah bainahuma fi waqtil ula. Boleh menggabungkan antara dua waktu sholat, zuhur dan asar atau maghrib dan isya, tapi hanya fi waqtil ula minhuma, hanya untuk jamak takdim saja. Jadi artinya gini, kalau misalnya hujan deras gitu ya, kemudian sholat jamaah dilakukan di waktu maghrib, boleh mengambil keputusan untuk menjamak dengan isya, atau ketika di waktu zuhur boleh mengambil keputusan menjamak dengan asar. Ya, jadi nanti ketika waktu isya masuk atau waktu asar masuk tidak lagi mendirikan sholat. Tapi kalau misalnya jamaknya diniatkan takhir, nah ini nggak boleh. Misalnya hujannya di waktu zuhur, ya akhirnya ditunda-tunda waktu sholat sampai masuk waktu asar, nah ini nggak boleh gitu ya. Dia tidak boleh jamak takhir, yang boleh hanya fi waqtil ula minhuma, itu jamak takdim saja. Untuk bagi yang mukim dan dia dalam kondisi tertentu seperti mator. Mator di sini hujannya memberatkan untuk sholat di waktu yang terpisah itu. Nah, dalilnya apa untuk yang pertama, untuk jamak bagi mukim ini? Rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati sab'an wa thamaniyan az-zuhra wal 'asr wal maghrib wal isya. Ya, shalla bil Madinah. Rasul pernah ketika di Madinah, berarti mukim gitu ya. Beliau tidak musafir. Nah, sholatnya itu di jamak zuhur wal asar, maghrib wal isya. Zada Muslim min ghairi khaufin wala safar. Yang saat itu beliau lakukan bukan karena khauf, bukan karena safar. Artinya ya tidak seperti ketentuan musafir ya, atau dalam kondisi khauf yang memang boleh mendapatkan jamak dan qasar. Artinya boleh bagi mukim. Wa indal Bukhari faqala Abu Ayyub ya, faqala Ayyub ahadur ruwatul hadis la'allahu fi lailatin matirah. Ya, dalam hadis Bukhari ya, maksudnya bisa jadi adalah ketika malam yang sangat deras hujannya. Qala asa. Wa isyarat an yakuna hadza jama' fi Madinah. Syaratnya apa boleh jamak ini ya? Syaratnya apa boleh jamak bagi mukim? Yang pertama adalah ketika dalam kondisi hujan, jamaah fil masjid. Salatnya harus salat berjamaah. Jadi kalau salat sendirian di rumah nggak boleh gitu ya. Kalau salat sendirian di rumah ya tetap pada waktunya masing-masing. Jadi harus jamaah. Ya, au makan ba'id ya urfan, atau dia berada di tempat yang sangat jauh dari au makan ba'id urfan ya.
an yakuna hadza jama'a fil masjid aw makan ba'id urfan, atau tempat yang memang jauh lah dari keramaian gitu ya. Baik. Artinya ini ada tempat khusus yang harus disyaratkan bolehnya jamak sholat walaupun bukan musafir. Wala yajuzu jam'uhuma fi waqti tsaniyah, dan tidak boleh menjamaknya dengan jamak takhir ya pada waktu yang kedua. Di annahu rubbama in qata al-matar, karena bisa jadi pada waktu yang kedua itu hujan sudah berhenti ya. Fayakun akhraj as-shalah an waqtiha bi ghairi udhrin. Karenanya nanti bisa dikategorikan melakukan sholat ya bukan pada waktunya. Artinya kalau misalnya hujan terus di waktu zuhur, nah kita akhirkan saja, nanti zuhurnya dilakukan di waktu asar. Nah ini tidak dibolehkan karena bisa jadi nanti hujan sudah berhenti di waktu yang pertama atau yang kedua. Nah, kalau itu terjadi ya seakan dia sudah melakukan sholat melakukan sholat zuhur yang mana waktunya sudah habis. Nah itu tidak dibolehkan. Jadi bolehnya hanya jamak takdim tapi bukan untuk jamak takhir. Ini terkait dengan sholatul musafir dan juga sholatul jamak lil hadiri ya, lil hadiri dunal qasri.